Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini lahir dari bisik-bisik yang sering terdengar di warung kopi, dari obrolan setengah bercanda yang disampaikan dengan suara direndahkan, dan dari ketakutan yang jarang diucapkan terang-terangan. Tentang jalan pintas yang tampak mudah, tentang janji yang terdengar ringan di awal, dan tentang harga yang baru terasa ketika semuanya hampir terlambat. Di banyak tempat di negeri ini, laut bukan hanya bentang alam. Ia dipercaya menyimpan kuasa, janji, dan batas yang seharusnya tidak dilanggar. Ada yang datang dengan harapan, ada yang pulang dengan kehilangan, dan ada pula yang tidak pernah benar-benar kembali. Kisah ini bukan tentang keberanian menghadapi makhluk gaib, melainkan tentang manusia biasa yang terdesak oleh hidup. Tentang seorang ibu, sebuah warung kecil, dan pilihan-pilihan sunyi yang dibuat di tengah keputusasaan. Tidak ada teriakan keras, tidak ada penampakan yang mencolok, hanya rasa tidak nyaman yang tumbuh perlahan, seperti ombak yang terus mengikis karang. Semoga cerita ini dibaca dengan hati yang tenang, sebagai pengingat bahwa tidak semua rezeki membawa berkah, dan tidak semua yang mudah layak untuk diambil. Selamat membaca. Subuh selalu datang lebih cepat bagi Sulastri. Saat ayam tetangga belum sempat berkokok, ia sudah bangun, menyalakan lampu dapur yang temaram, lalu menanak nasi dengan sisa beras malam. Suara uap dari panci menjadi teman setianya, berpadu dengan desau angin dari arah laut yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari warung kecilnya. Warung itu berdiri di pinggir jalan Pantura. Bangunannya sederhana, berdinding papan yang mulai kusam dimakan garam laut. Meja kayu panjang di depan warung sudah penuh goresan bekas gelas dan piring. Dulu saat suaminya masih hidup, warung itu ramai oleh sopir truk dan nelayan yang singgah. Sekarang lebih sering kosong, hanya debu jalanan yang mampir. Setelah sholat subuh, Sulastri mulai memasak. Sayur asam, tempe goreng, dan sambal sederhana. Ia memasak bukan karena yakin akan habis, tapi karena sudah terbiasa. Jam 6 pagi, ia membuka pintu warung, menggeser bangku plastik keluar, lalu duduk menunggu. Menunggu sesuatu yang kadang tak datang. Hari demi hari berjalan sama. Sesekali ada motor berhenti, membeli kopi atau rokok. Lebih sering, kendaraan hanya melintas, meninggalkan angin panas dan suara mesin. Sulastri menghitung uang di kaleng kecil, lalu menghitung ulang di sore hari, berharap hitungannya salah. Tapi jumlahnya selalu sama, tidak cukup. Utang koperasi masih mencatat namanya. Setiap tanggal tertentu, petugas datang dengan senyum sopan tapi mata yang menagih. Belum lagi biaya sekolah anak sulungnya yang sebentar lagi naik kelas. Sulastri sering terbangun malam hari, memikirkan dari mana uang itu akan datang, sementara laut di kejauhan terus berdebur, seolah tak peduli. Di kampung, orang-orang masih ramah. Tetangga menyapa, menanyakan kabar, tapi di balik sapaan itu selalu ada bisik-bisik tentang warung yang makin sepi, tentang Sulastri yang kurang hoki. Ia sering menangkap potongan kalimat yang terputus saat ia lewat. Ia memilih diam, menunduk, dan tersenyum seperlunya. Menjelang maghrib, suasana kampung berubah. Warung-warung lain mulai tutup. Azan terdengar dari musola kecil di samping warung Sulastri. Suaranya tipis, kalah oleh deru truk yang melintas. Ia biasanya menutup warung sebentar untuk sholat, lalu membuka lagi sampai malam. Malam hari adalah waktu terpanjang. Lampu warung menyala sendirian di pinggir jalan. Tidak ada pembeli, tidak ada suara selain serangga dan kendaraan yang semakin jarang. Saat itu, angin dari laut datang lebih kencang, membawa bau amis yang menusuk hidung, seolah ikan-ikan busuk diseret sampai ke depan warung. Sulastri berhenti menyapu lantai. Ia berdiri diam, merasakan sesuatu yang asing. Bukan takut, tapi perasaan sepi yang terlalu dalam. Warung itu terasa lebih besar dari biasanya, dan ia merasa sendirian meski matanya terbuka. Untuk pertama kalinya, Sulastri berpikir, warung ini bukan sekedar sepi, warung ini terasa terlalu sunyi. Malam berikutnya, Sulastri tidak langsung menutup warung. Ia duduk lebih lama di bangku kayu, menunggu entah apa. Lampu pijar menggantung di atas meja, menarik serangga kecil yang berterbangan tanpa arah. Jalan Pantura mulai lengang, tapi masih ada beberapa warung yang bertahan buka hingga larut. Tak lama, dua pedagang malam dari seberang jalan mampir. Mereka biasa jualan kopi dan mie instan. Duduk, memesan teh hangat, lalu mulai mengobrol pelan. Awalnya soal harga gas, soal jalan yang rusak. Lalu obrolan bergeser ke satu topik yang membuat Sulastri ikut diam mendengarkan. Warungnya Bu Reni sekarang ramai terus, kata salah satu dari mereka sambil mengaduk gelas.
Iya, sahut yang lain. Padahal dulu sama sepinya kayak punya Bu Lastri. Nama itu disebut tanpa menoleh, tapi telinga Sulastri menangkapnya jelas. Ia pura-pura sibuk membersihkan meja, sementara percakapan berlanjut. Mereka bicara tentang rezeki yang datang tiba-tiba, tentang usaha yang mendadak lancar tanpa iklan, tanpa tambahan modal. Kalimat-kalimat itu disampaikan seperti hal biasa, seolah hanya keberuntungan. Salah satu dari mereka merendahkan suara. Katanya sih, ada janji. Sulastri berhenti bergerak. Janji apa? Tanya temannya. Janji sama yang di selatan, jawabnya singkat, lalu tertawa kecil, seperti bercanda setengah serius. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Mereka tidak menyebut nama, tidak menyebut wujud, hanya arah, selatan, laut. Tak lama kemudian, seorang pelanggan lama datang. Lelaki paruh baya yang dulu sering mampir saat warung masih ramai. Ia duduk sendiri, memesan kopi hitam. Wajahnya tampak lebih tua, matanya cekung, tapi senyumnya tetap ramah. Masih sepi ya, Bu? Katanya pelan. Sulastri mengangguk. Lelaki itu menatap meja kayu di depannya, lalu berkata seperti berbicara pada dirinya sendiri. Rezeki itu kadang perlu dijemput, tapi jangan setengah-setengah. Sulastri menatapnya. Maksudnya, Pak? Lelaki itu tersenyum samar. Kalau sudah diberi, jangan ditolak. Jangan banyak tanya, jangan dipamerkan. Ia meneguk kopinya. Itu saja pantangannya. Setelah itu ia diam, tidak menjelaskan apapun lagi. Tak lama, ia membayar pas, lalu pergi, meninggalkan aroma kopi dan kalimat yang tertinggal di kepala Sulastri. Malam semakin larut. Musyola di samping warung sudah lama gelap. Sulastri sempat berdiri, berniat sholat Isya. Tapi pikirannya penuh. Ia merasa ragu. Bukan ragu pada Tuhan, tapi ragu pada dirinya sendiri. Sudah berapa lama ia berdoa meminta jalan keluar, tapi hidupnya tetap di tempat yang sama. Saat ia akhirnya duduk kembali, ia membuka laci kayu tempat menyimpan uang receh. Koin-koin itu ia pegang satu persatu. Dingin, lebih dingin dari biasanya. Telapak tangannya terasa lembab, seolah uang itu baru diambil dari air. Sulastri menutup laci perlahan. Di luar, angin laut berdesir pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apakah semua doa memang selalu didengar? Malam Jumat Kliwon datang tanpa tanda yang istimewa. Langit gelap sejak sore. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Dari arah laut, suara ombak terdengar berat, berlapis-lapis, seolah jaraknya memendek. Padahal pantai masih sama jauhnya, tak bergeser sedikit pun dari warung Sulastri. Lampu warung berkedip sejak habis maghrib. Kadang terang, kadang redup, seperti kelelahan. Sulastri sudah berniat menutup lebih awal, tapi kakinya tak juga bergerak. Ia duduk di bangku kayu, menatap jalan yang kosong, sambil meremas ujung celemeknya. Sepanjang hari, kata-kata dari malam sebelumnya terus berputar di kepalanya. Tentang janji, tentang rejeki yang tidak boleh ditolak, tentang larangan yang disebut setengah-setengah. Ia merasa malu pada dirinya sendiri karena memikirkannya, tapi rasa takut kalah oleh kebutuhan, utang koperasi, biaya sekolah, dan masa depan anak-anaknya terasa lebih nyata daripada rasa bersalah yang samar. Angin kembali berembus, membawa bau laut yang lebih tajam. Daun-daun pisang di belakang warung berdesis, saling bergesek. Sulastri menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia tidak tahu pasti apa yang harus dilakukan. Tidak ada mantra, tidak ada benda aneh. Hanya dirinya, malam, dan niat yang ia ucapkan pelan, hampir seperti doa. Ia menyebut nama Tuhan, lalu menyebut keinginannya. Setelah itu, ia menyebut janji. Janji yang tidak ia pahami sepenuhnya, tapi ia rasakan berat di lidah. Ada larangan yang ia ingat samar, tidak menolak, tidak bertanya, tidak pamer. Ia mengangguk sendiri, seolah ada yang sedang mendengarkan. Tidak terjadi apa-apa, tidak ada angin tiba-tiba berhenti, tidak ada suara aneh, tidak ada sosok muncul dari gelap. Hanya satu hal yang berubah, perasaan. Sulastri merasa warungnya tidak lagi kosong, seperti ada mata yang memerhatikan dari sudut-sudut gelap, dari balik tiang kayu, dari luar jangkauan lampu. Ia merinding. Dengan tergesa, Sulastri menutup warung, mengangkat bangku, mematikan lampu, mengunci pintu. Langkahnya terasa berat saat berjalan pulang ke rumah kecil di belakang warung. Setiap beberapa langkah, ia menoleh.
Tidak ada siapa-siapa, tapi rasa diikuti itu tetap ada, menempel di punggungnya. Sampai di depan pintu, ia berhenti sejenak. Angin berhenti mendadak, suara ombak menghilang, diganti sunyi yang menekan. Sulastri membuka pintu dan masuk, menguncinya rapat-rapat, baru kemudian menghela napas panjang. Malam itu, ia tidur dengan tubuh lelah dan pikiran penuh. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Warungnya ramai, meja penuh, bangku terisi. Suara sendok, gelas, dan tawa bercampur jadi satu. Uang berpindah tangan, makanan habis tanpa sisa. Tapi saat Sulastri mencoba mengingat wajah-wajah itu, semuanya kabur. Tidak ada mata, tidak ada senyum, hanya bayangan yang duduk dan pergi. Ia terbangun menjelang subuh dengan dada berdebar. Warungnya masih sepi. Tapi perasaannya mengatakan, sesuatu telah dimulai. Pagi setelah mimpi itu, Sulastri terbangun dengan perasaan aneh. Bukan takut, bukan juga lega. Seperti seseorang yang bangun lebih cepat dari biasanya dan merasa ada yang tertinggal di dalam tidur. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa, menanak nasi, menggoreng tempe, menyiapkan sambal. Namun tangannya bergerak lebih cepat, seolah dikejar waktu yang tak terlihat. Warung dibuka pukul 6. Belum sempat ia duduk, sebuah motor berhenti. Seorang lelaki memesan kopi dan nasi. Tak lama, mobil pick-up menyusul. Lalu motor lagi. Dalam waktu singkat, bangku-bangku yang biasanya kosong mulai terisi. Sulastri berdiri terpaku sejenak. Ini jam yang biasanya sepi. Hari itu berlalu tanpa jeda. Pembeli datang silih berganti. Bahkan di jam-jam yang biasanya hanya dilalui angin panas dan debu jalan. Mereka makan dengan cepat, jarang berbicara, tidak banyak menoleh. Saat membayar, uang selalu pas. Tidak ada yang menawar, tidak ada yang mengeluh. Sulastri mulai kelelahan, tapi hatinya hangat. Uang di kaleng bertambah lebih cepat dari biasanya. Saat dihitung sore hari, jumlahnya membuatnya terdiam lama. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak perlu menghitung ulang dengan harapan salah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Warung selalu ramai. Bahkan malam hari, ketika dulu hanya kesunyian yang bertahan, kini selalu ada yang duduk. Lampu warung tak pernah sendirian lagi. Utang koperasi bisa dicicil, bahkan dilunasi sebagian. Anak-anak pulang sekolah dengan wajah lebih cerah. Sulastri bisa membelikan sepatu baru tanpa harus menunda. Namun di balik semua itu, hal-hal kecil mulai terasa janggal. Sisa makanan cepat basi, baru beberapa jam dibiarkan, sudah berbau asam. Air cucian piring terasa lengket dan mengeluarkan aroma laut yang kuat, seperti air asin yang lama terjebak di ember. Sulastri beberapa kali mencuci ulang, tapi bau itu tetap ada. Pembeli juga terasa berbeda. Mereka datang dan pergi, tapi sulit diingat. Jika ditanya cirinya, Sulastri hanya bisa mengingat pakaian atau kendaraan, bukan wajah. Seolah wajah-wajah itu tidak ingin tinggal di ingatannya. Menjelang maghrib, ia sering lupa waktu. Azan dari musola kecil di samping warung terdengar, tapi tipis, tertutup suara truk yang melintas, klakson dan deru mesin. Kadang ia baru sadar ketika azan hampir selesai. Musola itu mulai sepi, anak-anak jarang terlihat bermain di halamannya. Orang-orang yang biasa mampir sholat kini lewat begitu saja. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang menegur. Semua berjalan seperti biasa, tapi terasa berkurang. Suatu sore, Sulastri berdiri di depan warung, menatap musola yang pintunya terbuka namun kosong. Ia merasa bersalah, tapi perasaan itu cepat tenggelam oleh suara piring dan pesanan yang datang lagi. Malam itu, setelah warung tutup, ia menghitung uang lebih lama dari biasanya. Jumlahnya banyak, terlalu banyak untuk warung sekecil itu. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba bersyukur, mencoba menenangkan diri. Di luar, azan Isya kembali terdengar. Kali ini hampir tak terdengar sama sekali. Tenggelam oleh jalan yang semakin ramai. Permintaan itu datang tanpa suara keras, tanpa ancaman. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih berat. Sore itu, seorang pelanggan lama duduk agak lama di bangku pojok. Ia tidak memesan banyak, hanya teh hangat. Setelah warung agak lengang, ia berkata pelan, seolah takut didengar angin. "Bu, warung jenengan sekarang sudah dapat rejeki, jangan sampai terhalang." Sulastri berhenti mengelap meja. "Terhalang bagaimana, Pak?" Lelaki itu menoleh ke arah musola kecil di samping warung. Cat hijaunya mulai pudar, pintunya terbuka, sajadah tergulung rapi di sudut. "Sementara saja," katanya, "bukan ditutup selamanya, cuma sampai rezekinya mapan." Kalimat itu sederhana, tapi dada Sulastri terasa ditekan. Ia ingin menolak, ingin berkata bahwa musola itu sudah ada sejak lama, bahkan lebih dulu dari warungnya. Tapi kata-kata tidak keluar. Yang muncul justru bayangan utang yang hampir lunas,
Anak-anaknya yang kini bisa makan dengan tenang dan ketakutan bahwa semua itu bisa hilang begitu saja. Malam itu, Sulastri gelisah. Ia tetap sholat, tapi pikirannya melayang. Doanya terasa kering, seperti diucapkan tanpa arah. Untuk pertama kalinya ia bertanya dalam hati, apakah ini ujian, ataukah ia memang sudah melangkah terlalu jauh? Bisik-bisik warga mulai terdengar lebih jelas, tentang warung yang buka sampai larut. Tentang pembeli yang datang di jam-jam tak biasa, tentang Sulastri yang katanya kebanjiran rejeki. Tidak ada yang menuduh, tapi nada suara mereka berubah. Lebih hati-hati, lebih menjaga jarak. Anak sulungnya, Rini, mulai sulit tidur. Suatu malam, ia terbangun sambil menangis. "Ibu," katanya dengan suara kecil, "Rini mimpi laut, gelap, dalam." Ada suara panggil, tapi Rini nggak lihat siapa-siapa. Sulastri memeluk anaknya erat-erat. Tubuh Rini dingin, bau asin samar tercium dari rambutnya, entah dari mana. Sulastri menenangkan, berkata itu hanya mimpi, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang retak. Hari-hari berikutnya, permintaan itu terus terngiang. Setiap kali Sulastri menatap musola, dadanya sesak. Setiap kali warung ramai, rasa takut kehilangan kembali muncul. Dua perasaan itu saling tarik-menarik, membuatnya lelah. Suatu malam, setelah warung ditutup, Sulastri berdiri lama di depan musola. Lampunya mati. Angin laut berembus pelan, membawa bau amis yang kini terasa akrab. Tangannya gemetar saat memegang gembok kecil yang biasa dipakai hanya saat ada acara besar. "Sebentar saja," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Gembok itu terkunci dengan bunyi klik yang pelan, tapi terdengar sangat keras di telinganya. Untuk pertama kalinya sejak musola itu berdiri, pintunya tertutup rapat. Sejak musola itu terkunci, warung Sulastri tidak pernah benar-benar sepi. Siang, sore, bahkan lewat tengah malam, selalu ada saja yang datang. Bangku tak sempat dingin, panci cepat kosong. Uang di kaleng bertambah setiap hari. Jumlahnya lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun tubuh Sulastri justru terasa makin lemah. Ia mudah lelah, padahal pekerjaannya sama seperti dulu. Kadang tangannya gemetar saat menuang kopi. Kakinya terasa berat ketika berdiri terlalu lama. Malam hari, meski sudah tidur, ia bangun dengan rasa letih seperti tidak beristirahat sama sekali. Uang memang banyak, tapi anehnya selalu terasa kurang. Setiap kali dihitung, selalu muncul kebutuhan baru. Ada saja yang harus dibayar, dibeli, atau disisihkan. Rasa tenang yang ia harapkan tak pernah datang. Yang ada justru gelisah yang menetap. Dini hari menjadi waktu yang paling tidak ia sukai. Sekitar pukul 3, Sulastri sering terbangun oleh suara air. Bukan hujan, bukan angin, tapi suara ombak, jelas, dalam, seolah laut berada tepat di balik dinding dapur. Ia pernah bangun dan memeriksa, membuka pintu belakang, tapi yang ada hanya halaman basah oleh embun dan sumur tua yang diam. Saat kembali ke kamar, suara itu perlahan menghilang, meninggalkan sunyi yang menekan telinga. Ia masih berusaha sholat, tapi kini rasanya berbeda. Setiap kali mengangkat tangan dan membaca doa, ada rasa tidak nyaman, seperti ada mata yang mengamati dari belakang. Ia beberapa kali menoleh, tapi kamar kosong. Namun rasa itu tidak pergi. Doanya menjadi pendek-pendek, terburu-buru, seperti takut didengar oleh pihak yang salah. Anak-anak mulai jarang berada di warung. Mereka lebih suka di dalam rumah. Rini sering melamun, menatap kosong ke arah selatan. Jika ditanya, ia hanya menggeleng. Suatu malam, saat warung ramai dan suara kendaraan bersahut-sahutan, seorang pelanggan duduk di bangku dekat dapur. Wajahnya biasa saja, pakaian sederhana. Sulastri tidak mengingat pernah melihatnya sebelumnya. Ia memesan makan, lalu menunggu dalam diam. Saat Sulastri mengantarkan pesanan, lelaki itu menatapnya lama, terlalu lama. "Terima kasih, Ibu Sulastri," katanya pelan. Langkah Sulastri terhenti. Ia menoleh cepat. "Bapak tahu nama saya." Lelaki itu tersenyum tipis. Orang yang memberi janji biasanya mudah dikenali. Tidak ada nada ancaman, tidak ada suara keras, tapi jantung Sulastri berdetak begitu kencang sampai telinganya berdengung. Saat ia kembali menoleh, lelaki itu sudah menunduk, menyantap makanannya seperti tidak terjadi apa-apa. Malam itu, meski warung penuh dan uang bertambah, Sulastri duduk dengan tangan dingin. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar, apa yang ia terima mulai meminta balasan. Kesadaran itu datang perlahan, tidak menghantam, tapi menggerogoti.
Sulastri duduk di bangku warung sambil menatap sajadah yang terlipat rapi di sudut. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali sholat dengan hati tenang, tanpa pikiran melayang pada uang, pembeli, atau ketakutan kehilangan. Ingatannya kosong. Yang ada hanya gerakan tubuh yang hafal, bukan doa yang benar-benar ia rasakan. Anak-anak kini jarang berada di warung. Mereka memilih tinggal di rumah, menutup pintu, atau pergi ke rumah tetangga. Jika Sulastri memanggil, mereka datang dengan ragu. Rini sering menatap warung seperti menatap sesuatu yang asing. Di sini rame, katanya suatu sore, tapi rasanya dingin. Sulastri tidak menjawab. Ia tahu apa yang dimaksud anaknya. Malam itu warung lebih ramai dari biasanya. Kendaraan berhenti silih berganti. Suara piring dan gelas bercampur. Tapi di sela keramaian itu Sulastri merasa sendirian. Bau laut semakin kuat, bercampur dengan asap masakan. Tiba-tiba, bau hangus menyelusup. Awalnya kecil, seperti plastik terbakar. Sulastri menoleh ke arah dapur. Api kecil mencilat bagian bawah rak kayu, padahal tidak ada kompor yang menyala di sana. Api itu muncul begitu saja, tenang tapi pasti. Dalam hitungan detik kepanikan pecah. Orang-orang berdiri, kursi jatuh, suara teriakan bercampur deru kendaraan. Sulastri berlari mengambil air. Tangannya gemetar, kakinya hampir jatuh. Api cepat merambat, tapi anehnya tidak membesar, seperti hanya ingin terlihat. Saat api akhirnya padam, warung porak-poranda. Meja hangus sebagian, dinding menghitam, bau gosong memenuhi udara. Namun di tengah kekacauan itu, Sulastri menoleh ke samping. Musola kecil di samping warung berdiri utuh. Tidak ada bekas asap, tidak ada panas. Pintu kayunya masih terkunci, gemboknya dingin saat disentuh. Kaki Sulastri lemas. Ia jatuh berlutut di tanah yang basah oleh air dan keringat. Suara di sekelilingnya meredam, berubah jauh. Dadanya sesak, nafasnya pendek-pendek. Di hadapannya, warung yang dulu ia bangun bersama suaminya kini tinggal arang dan bau. Di sampingnya, musola yang ia kunci demi rezeki, berdiri tanpa celah. Air mata Sulastri jatuh satu persatu. Untuk pertama kalinya, ia mengerti dengan jelas apa yang telah ia tukar. Bukan hanya ketenangan, bukan hanya iman, tapi keberkahan hidup yang sederhana. Di tengah keramaian orang-orang yang membantu, Sulastri berlutut lebih rendah. Ia tidak meminta apapun malam itu. Ia hanya ingin mengingat kembali bagaimana rasanya menjadi manusia yang cukup. Pagi setelah kebakaran, warung itu tidak lagi dibuka. Papan-papan yang hangus dibiarkan apa adanya. Bau gosong masih menempel di udara. Orang-orang datang sebentar, membantu membersihkan sisa puing, lalu pulang ke urusan masing-masing. Tidak ada keramaian, tidak ada pembeli. Jalan Pantura kembali seperti dulu, hanya kendaraan yang lewat tanpa menoleh. Uang Sulastri cepat habis, sebagian untuk memperbaiki rumah, sebagian untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada lagi kaleng penuh di laci, tidak ada hitungan berulang di malam hari. Ia kembali menghitung dengan cermat, kembali menunda, kembali memilih mana yang harus didahulukan. Hidupnya seperti diputar ulang ke titik awal. Namun kali ini rasanya berbeda. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sulastri membuka gembok musola. Tangannya gemetar saat kunci berputar. Pintu kayu berderit pelan saat dibuka, seolah lama menahan napas. Di dalam, sajadah masih rapi. Debu tipis menempel di lantai. Ia membersihkannya sendiri, menyapu pelan, menata ulang dengan apa yang ada. Musola itu sederhana, tidak ada karpet baru, tidak ada cat yang segar. Tapi sore itu, saat azan dikumandangkan lagi, suaranya terdengar lebih jelas, tidak kalah oleh jalan, tidak tenggelam. Hidup tetap sulit. Sulastri mulai memasak dari dapur rumah, menjual sedikit demi sedikit kepada tetangga. Tidak selalu laku, tidak selalu cukup. Tapi ia pulang dengan badan lelah dan hati yang tidak seberat dulu. Malam-malamnya lebih sunyi, tanpa lampu warung, tanpa bangku kosong yang menunggu orang asing. Angin laut masih datang setiap malam, masih membawa bau asin, masih menyusup lewat celah jendela. Tapi kini, angin itu hanya angin. Tidak ada rasa diperhatikan, tidak ada bisikan yang membuat dada sesak. Suara ombak kembali terdengar jauh, berada di tempatnya. Anak-anak mulai tidur lebih nyenyak. Rini tidak lagi terbangun menangis. Mereka kembali bermain di sekitar musola, tertawa kecil di sore hari. Sulastri sering duduk di depan rumah, memandangi langit gelap, bersyukur tanpa meminta lebih. Ia tahu hidupnya tidak akan mudah, tidak ada kemenangan besar, tidak ada perubahan mendadak.
tapi ada sesuatu yang kembali utuh, hubungannya dengan dirinya sendiri, dengan anak-anaknya, dengan Tuhannya. Di suatu malam yang tenang, Sulastri berdiri sebentar di depan bekas warungnya. Jalan Pantura tetap ramai, dunia berjalan seperti biasa. Angin laut berembus pelan. Masih ada. Tapi tak lagi membawa bisikan. Demikianlah kisah Sulastri, seorang ibu biasa dengan warung kecil di pinggir jalan yang pernah percaya bahwa jalan pintas bisa menyelamatkan hidupnya. Dari cerita ini, kita belajar bahwa pesugihan bukan sekedar urusan gaib atau janji kekayaan, melainkan pengkhianatan yang pelan terhadap iman, nurani, dan rasa cukup sebagai manusia. Rezeki yang datang terlalu mudah seringkali membawa harga yang tidak langsung terlihat. Dan ketika harga itu ditagih, yang tersisa bukanlah emas atau kemewahan, melainkan penyesalan dan kehilangan arah. Sulastri memang kembali ke titik nol, tetapi ia menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih penting, ketenangan dan keutuhan hidup. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa apapun bentuknya, jalan yang mengabaikan nilai kemanusiaan dan spiritual tidak akan pernah benar-benar membawa kebahagiaan. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa like untuk mendukung karya horor lokal. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bagian mana yang paling membuatmu tidak nyaman? Terima kasih sudah membaca, sampai jumpa di kisah berikutnya.